Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di hadapan Komisi 3 DPR, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar meminta maaf atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh anggotanya hingga menewaskan seorang siswa SMK. Kapolrestabes Semarang mengakui anggotanya lalai dan teledor dalam menggunakan senjata api sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Kombes Irwan mengaku siap dievaluasi dan bertanggung jawab sebagai pimpinan dari pelaku. Atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Lebih lengkap mengenai sidang etik Aibda Robik Zainuddin kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Novelia Hasana di Polda Jawa Tengah. Selamat pagi Novelia. Jadi tepatnya jam berapa rencananya sidang etik terhadap Aibda Robik Zainuddin ini akan digelar dan seperti apa nanti mekanismenya, Novelia? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda R terhadap korban di Kota Semarang, di Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, ini masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian. Untuk pelaku, terduga pelaku memang saat ini belum tetapkan tersangka, dan juga terkait dengan sidang kode etik setelah kemarin Selasa dilaksanakannya rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR di Senayan, Jakarta. Dari Kapolrestabes Semarang juga mengakui kesalahan dari Aibda R terkait dengan penembakan tersebut dan meminta maaf pada masyarakat. Dan rencananya memang hari ini akan dilaksanakan sidang kode etik terkait dengan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Aibda R, dan juga mengenai kapan dan lokasi dari pelaksanaan sidang kode etik. Memang masih kami terus konfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Saat ini kami juga sudah mencari konfirmasinya di Polda Jawa Tengah. Ya, Adisti dan juga saudara, Aibda R dinyatakan telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api, dan juga ia juga dijerat pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian. Ya, Adisti dan juga saudara, memang penembakan terhadap siswa sekolah menengah kejurusan di Kota Semarang ini terjadi pada hari Minggu tanggal 24 November lalu sekitar pukul 00.22 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut keterangan awal dari kepolisian mengatakan bahwa terjadi tawuran, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga memeriksa saksi dan beberapa bukti-bukti, menyatakan bahwa tidak ada tawuran dari kasus tersebut, namun itu dikarenakan dari Aibda R atau pelaku yang menembak itu mengatakan tidak terima jalannya dipepet atau jalannya dimakan oleh korban hingga terjadi penembakan dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Oke, baik. Terkait dengan sidang etik ini nanti poin apa yang jadi fokusnya terhadap Aibda Robik ini? Ya, Adisti dan juga saudara, memang terkait dengan kode etik yang rencananya akan dilaksanakan pada hari ini itu untuk mengatakan untuk memproses terkait motif penembakan dan juga terkait dengan penggunaan senjata api, penggunaan senjata api yang di mana menurut keterangan kepolisian, Aibda R itu telah melanggar Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senjata api, dan juga ia juga dijerat pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik. Dan juga dari keterangan Kapolrestabes Semarang,
dari prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dan abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan exercise action sehingga akan dilaksanakan sidang kode etik pada hari ini, Adit. Oke, baik, kita akan terus kawal bagaimana jalannya sidang etik terhadap Aibda Robik ini. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Kenaikan PPN menjadi 12% yang berlaku awal tahun depan ini akan berdampak pada Gen Z. Tarif Netflix, Spotify, voucher game, kuota internet, sampai skincare akan naik. Ulasannya akan kami hadirkan usai jeda.